Kesalahan fatal. Formula E disebut proyek merugi, tapi masih nekat digelar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kira kita mesti melihat dengan jernih ya. Ini kan cuma perhelatan 45 menit dengan biaya 710 miliar ya. Bagaimana bisa dalam 45 menit kita menjadi go internasional? Sejak awal saya katakan, bukan Formula E yang membawa Jakarta dikenal dunia, tapi Jakarta justru yang mempopulerkan Formula E. Jadi Formula E yang diuntungkan dengan penyelenggaraan ini. Buat masyarakat Jakarta justru ini dirugikan. Keuntungan apa yang didapat ketika race ini berhasil, Formula E? Dan kerugian apa yang didapat ketika race ini gagal? Kalau mau disebut agak sedikit ekstrim, ini adalah satu perjudian yang sangat luar biasa bagi Anies. Kalau saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak yang berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapan yang begitu matang. Saya kira publik Jakarta berharap ini semuanya jadi terbaik lah setidaknya gitu. Tapi ini memang tantangannya berat gitu untuk mewujudkan itu semua. Nah ini jangan sampai nanti masyarakat dibuat kecewa gitu tiba-tiba pembangunannya tidak berjalan final secara baik. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut Formula E sebagai proyek merugi. Trubus melontarkan sejumlah alasan. Jadi persiapan gelaran balap mobil listrik itu dianggap tidak matang karena waktunya mepet. Selain itu, dia menduga anggaran yang dikeluarkan saat mengerjakan proyek ini lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh nanti. Hingga saat ini anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta serta penyelenggara adalah 560 miliar rupiah untuk komitmen fee dan 60 miliar rupiah untuk pembangunan sirkuit. Selain itu, dosen Universitas Trisakti ini mempermasalahkan lokasi sirkuit Formula E di kawasan Ancol yang dinilai cukup jauh. Dia menduga para penonton kurang berminat karena faktor jarak dan jangkauan transportasi ke lokasi Formula E. Trubus juga tidak yakin banyak orang yang meminati ajang balap ini. Dia membandingkan dengan gelaran MotoGP Mandalika, Lombok yang banyak dipromosikan. Trubus menjelaskan bahwa dia bukan bermaksud menghina, namun Formula E memang tidak menarik. Selain itu, dilansir dari Genpi.co, anggota DPRD DKI fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara merupakan proyek abal-abal. Buktinya, kata Gilbert, jumlah target kursi penonton yang sebelumnya 50.000 dipangkas menjadi 10.000. Politikus PDIP itu menegaskan sudah menduga perhelatan ajang balap mobil listrik tersebut tidak akan berhasil. Sebab, kata dia, proyek ini sejak awal dipaksakan, mulai dari anggaran dan lokasi sirkuit yang berpindah-pindah. Menurutnya, proyek Formula E sudah jelas merugi, akan tetapi pihak penyelenggara tidak mau mengakui karena takut menjadi bahan lelucon. Ketika bicara soal Anies, yang terbesit di benak kita adalah ketidakbecusan dan selalu ketidakbecusan. Dari berbagai proyek yang dicanangkannya, hanya akan menjadi banyolan garing dan lelucon belaka. Dari awal menjabat sampai jabatan di akhir hayat selalu berpolemik dan penuh kontroversial. Dan proyek Formula E yang digadang-gadang Gubernur DKI 1 menjadi proyek super fantastisnya ini mungkin bakal menjadi proyek gagal dan merugi. Sepertinya Formula E akan lebih berefek buruk dibanding imbas positif bagi Anies Baswedan, baik sukses maupun gagal penyelenggaraannya. Bila gagal, sudah pasti Anies akan dicibir di sana-sini. Walau alasan disampaikan dengan sedemikian tertatanya, tetap saja kegagalan itu akan semakin menambah merahnya rapor pemerintahannya di Jakarta. Sebenarnya, dari awal pengadaan Formula E sudah mencurigakan dan menimbulkan berbagai tanda tanya. Pasalnya, proyek siluman yang penuh polemik ini terus menimbulkan masalah dari penjualan tiket terus molor, pemangkasan kursi penonton yang dari 50.000 menjadi 10.000, hingga penggunaan anggaran yang fantastis namun minim keuntungan. Dari sini sudah terlihat bahwa Anies memang selalu berpolemik dengan kepemimpinannya. Anies adalah manusia dengan berbagai parodi topeng teatrikalnya, penuh hasrat kekuasaan yang bermodalkan tata kata tanpa kerja nyata. Stempel negatif yang telah menempel pada wajah Anies sepertinya sudah melekat dan menjadi permanen akibat kecacatannya dalam menjadi pemimpin. Lagi-lagi, beragam kontroversi yang ditujukannya membuatnya harus menerima konsekuensi tersebut. Program-program yang diterapkan Anies di Jakarta syarat kontroversi karena tidak memberi manfaat bagi kesejahteraan warganya. Yang dipedulikan Anies hanyalah memoles dan memoles kebobrokannya demi pencitraan karir politiknya.
Yang lebih fatal dan memalukan adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan Anies yang terpublish dan hingga seringkali mendapatkan banyak kritik hampir tidak pernah diakuinya. Seharusnya sebagai orang nomor 1 se-DKI Jakarta tersebut mampu menyadari kesalahan dan membenahi kekacauan yang disebabkan oleh ketidakmampuannya menjalankan tugas. Sungguh luar biasa buruk dan memalukan ulasan gubernur yang satu ini. Bagaimana menurut Anda?